Selamat pagi adik-adik sekolah minggu. Senang sekali Pak Pendeta hari ini bisa menyapa kembali adik-adik dalam kebaktian sekolah minggu di rumah kita masing-masing. Hari ini Pak Pendeta nggak sendirian loh. Akan ada teman yang menemani kita pada saat ini. Siapa dia? Mari kita sambut Kakak Yunis. Halo adik-adik, perkenalkan namaku Kak Yunis. Dalam beberapa menit ke depan, aku akan ikut menemani adik-adik. Nah, Kakak Yunis ini calon pendeta loh. Nah, adik-adik, meskipun sekarang kita belum bisa kembali sekolah minggu di gedung gereja, tapi kita harus tetap sukacita dan bergembira untuk memuji Tuhan dan beribadah bersama-sama. Betul ya, Kak? Iya adik-adik, kita harus tetap bersukacita, bergembira, apalagi hari ini adalah hari yang spesial. Yuk adik-adik, mari kita nyanyikan lagu Ku Masuki Gerbangnya. Adik-adik, sebelum kita lanjut, kita berdoa dulu. Kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pagi hari ini kami boleh merasakan penyertaan Tuhan. Kami boleh bangun tidur dengan sehat. Kami boleh mengikuti kebaktian sekolah minggu dengan sukacita. Kami mau berdoa Tuhan, kiranya seluruh rangkaian kebaktian sekolah minggu kami boleh berjalan dengan baik sampai selesai nanti. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Adik-adik, pernah nggak sih adik-adik berbagi? Kalau Pak Pendeta pernah nggak? Pernah. Pernah ya? Nah adik-adik, bagaimana perasaan adik-adik saat berbagi? Mungkin saat kita sedang dalam keadaan yang berlebih, akan sangat mudah ya untuk berbagi. Betul. Tapi saat kita sedang dalam keadaan kurang, kayaknya susah ya Pak untuk berbagi. Ya, seringnya susah ya. Nah hari ini adik-adik kita akan belajar dari jemaat di Makedonia. Kita akan belajar tentang berbagi meskipun dalam kekurangan. Ya, amin. Betul sekali. Maka dari itu sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita bernyanyi lagi, kita nyanyikan nyanyian baca kitab suci. Kalau
hari kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, kalau mau tunggu. Mari haleluya baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu. Adik-adik, sekarang kita akan membaca Alkitab kita. Sebelumnya kita berdoa dulu, kita memohon pertolongan Tuhan. Mari berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sekarang tiba saatnya untuk kami membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami mohon Tuhan menolong kami supaya bisa memahami firman Tuhan dan juga bisa melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, mari kita membaca Alkitab kita, mari kita buka Alkitabnya. Kita akan membaca Alkitab dari 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai ayat 15. Bapak Pendeta ulangi, 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai ayat 15. Bapak Pendeta akan membaca ayat yang ganjil, Kak Yunis akan membaca ayat yang genap. Adik-adik di rumah mengikuti dalam hati masing-masing. Mari kita membaca Alkitab kita, 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai 15. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka, pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus, supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu, sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang, sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Inilah pendapatku tentang hal itu, yang mungkin berfaedah bagimu. Memang sudah sejak tahun yang lalu kamu mulai melaksanakannya dan mengambil keputusan untuk menyelesaikannya juga. Maka sekarang selesaikanlah juga pelaksanaannya itu. Hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu, dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani, bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Nah, demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengar firman Tuhan ini dan memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah nama Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, selama kebaktian di rumah, adik-adik
masih mengumpulkan persembahan nggak? Jangan-jangan ada yang nggak ngasih persembahan nih Kak Yunis. Nah, meskipun kebaktiannya di rumah, adik-adik tetap harus memberikan persembahan ya, mengumpulkan persembahan, dikumpulkan, dititipkan ke orang tua untuk kembali dipersembahkan. Oh iya Pak Pendeta, kenapa sih kita harus memberikan persembahan? Oh iya, karena persembahan itu adalah ungkapan syukur kita, rasa syukur kita kepada Tuhan yang sudah begitu baik kepada kita semua. Nah, memang persembahan biasanya diberikan ketika kita kebaktian di gereja dalam kebaktian minggu, atau misalnya kita memberikan persembahan dalam kebaktian sekolah minggu. Untuk apa? Tentu untuk kegiatan-kegiatan pelayanan yang dilakukan di gereja kita. Salah satunya adalah untuk pelayanan kasih. Apa itu pelayanan kasih? Adik-adik, pelayanan kasih adalah pelayanan yang ditujukan kepada orang-orang yang kekurangan dan membutuhkan bantuan. Bentuknya beragam loh, ada yang dalam bentuk uang, makanan, obat-obatan, pakaian, dan yang lainnya. Semua itu ditujukan kepada orang-orang yang sakit, yang terkena bencana, atau bahkan yang miskin. Nah, di pembacaan Alkitab kita hari ini bercerita tentang Rasul Paulus yang mau mengajarkan dan mengingatkan kepada jemaat-jemaat di Korintus untuk bisa mengumpulkan, memberikan persembahan mereka untuk pelayanan kasih kepada jemaat-jemaat yang ada di Yerusalem. Kenapa? Karena banyak jemaat di Yerusalem yang saat itu kondisinya sedang kekurangan dan membutuhkan bantuan. Nah, Rasul Paulus itu mau mengajak jemaat supaya mereka mau berbagi berkat yang mereka yang memiliki berkat yang lebih untuk berbagi kepada mereka yang kekurangan. Nah, adik-adik, Rasul Paulus menyebutkan jemaat di Makedonia sebagai contoh bagi jemaat di Korintus. Jemaat Makedonia adalah jemaat yang kecil dan miskin. Mereka hidup dalam kekurangan. Namun demikian, dalam kekurangan mereka tetap setia terus memberikan persembahan dan mau berbagi kepada yang membutuhkan, khususnya jemaat di Yerusalem. Nah, ada sebuah contoh nih adik-adik. Kita lihat ya gambar ini. Suatu hari ada sekelompok orang yang sedang mengumpulkan sumbangan untuk orang-orang yang membutuhkan. Tiba-tiba ada seorang anak yang kekurangan lewat di depan mereka. Mereka pikir anak ini hanya akan lewat saja. Tapi tiba-tiba anak ini berhenti dan ternyata dia mau memberikan sumbangan juga. Wah, kelompok itu kaget. Mereka pikir anak ini kan anak yang kekurangan, pasti nggak bisa memberi. Lalu si anak ini mengatakan, aku pasti punya uang, aku mau ikut memberi, aku mau ikut menyumbang. Wah, Pak Pendeta, hebat ya anak itu, masih mau berbagi meski dalam keadaan kurang. Seperti jemaat di Makedonia yang masih mau berbagi meski dalam kekurangannya. Betul sekali Kak Yunis. Jadi, dari kisah pengumpulan persembahan ini yang kita baca di Alkitab kita juga belajar hal yang sama dengan cerita tadi, bahwa persembahan itu juga bisa kita berikan dalam bentuk berbagi untuk orang-orang yang membutuhkan. Persembahan itu tidak hanya kita bisa berikan ketika kebaktian di gereja, tetapi juga bisa dalam bentuk berbagi dan membantu orang-orang, menolong mereka yang kekurangan. Nah, jadi adik-adik sekolah minggu, sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan, persembahan kita juga bisa jadikan sebagai pelayanan kasih bagi sesama. Kalau kita kumpulkan bersama-sama, maka persembahan itu juga bisa membantu mereka yang kekurangan. Dan Pak Pendeta percaya, adik-adik pasti juga bisa berbagi, seperti halnya jemaat di Makedonia, sama halnya seperti tadi anak yang kekurangan yang masih mau memberikan. Persembahannya
memberikan uangnya untuk membantu mereka yang kekurangan. Mulai sekarang, semoga kita semakin menjadi anak-anak sekolah minggu yang mau berbagi, bersyukur kepada Tuhan, dan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Nah adik-adik, mari sekarang kita nyanyikan lagu Ajarlah Aku Tuhan Belajar Memberi. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, sekarang mari kita bersatu hati, kita menaikkan doa syafaat kita. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan, kami diajarkan dan diingatkan untuk mau berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan dan juga membutuhkan bantuan kami. Kami percaya kami bisa menjadi orang-orang yang penuh kasih, melayani Tuhan, melayani sesama, melalui pelayanan-pelayanan kasih yang bisa kami lakukan. Kami berdoa hari saat ini untuk kami semua, anak-anak sekolah minggu, dimanapun kami berada, di rumah kami masing-masing, kiranya Tuhan memberikan anak-anak sekolah minggu semuanya keadaan yang sehat, keadaan sukacita, penuh semangat, dan juga terus giat belajar, rajin membaca Alkitab, berdoa. Kami juga memohon kiranya Tuhan memberkati orang tua kami, keluarga kami, supaya kami semua bisa tetap dalam keadaan baik. Kami mau memohon Tuhan, semoga kami bisa segera kembali beribadah bersama-sama di gedung gereja. Tapi kami percaya saat ini pun kami tetap bisa merasakan sukacita dari Tuhan. Ampuni Tuhan segala kesalahan dan dosa-dosa kami yang kami perbuat selama ini. Amin. Adik-adik, kita akan mengakhiri kebaktian kita hari ini dan mari kita menerima berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kebaktian kita sudah selesai. Sampai jumpa di kesempatan yang lain. Jangan lupa bantu orang tua di rumah, tetap sukacita, semangat, dan tetap sehat. Sampai jumpa, Tuhan memberkati. Sampai jumpa adik-adik.